Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Akhil muslim wa akhtil muslimah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada di sebuah masa yang sudah amat jauh dari masa kenabian para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, masa sebaik-baik generasi umat Islam. Kita sudah berada di sebuah masa yang penuh dengan kehancuran, penuh dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran agama, dengan bahasa ilmiah para ulama, zaman fitnah. Hal ini telah diperingatkan oleh Nabi SAW dari jauh hari. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Yataqarrabuz zaman, wa yanqusul amal, wa yulqa asyuh, wa tadharul fitan, wa yakthurul hajr." Zaman ini semakin hari semakin kurang berkahnya, semakin cepat perputaran waktunya. Orang-orang yang melakukan amal saleh itu semakin sedikit. Kebanyakan manusia di saat itu menderita penyakit syuh, ambisi yang luar biasa terhadap dunia, tanpa memperhatikan bagaimana cara ia memperolehnya, apakah dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang halal. Dan setelah ia memperolehnya, ia enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Itu asyuh. Wa tadharul fitan, dan akan datang sebuah masa yang penuh dengan fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, di mana pintu-pintu syahwat seperti zina, khamar dan semisal dengannya terbuka lebar di masa itu. Demikian pula fitnah syubhat, ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman yang dinisbatkan ke dalam Islam tetapi bertentangan dengan dasar-dasar Islam seperti Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Sata'ti 'alan nas sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib, wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." Qalu wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallam fi amri al-'ammah. Akan datang sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, di mana pada masa tersebut orang yang jujur dikatakan pendusta, pendusta dikatakan seorang yang jujur, yang benar dikatakan sesat, orang yang sesat dikatakan benar. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat, seorang yang pengkhianat diberikan amanah, dikatakan amanah. Di saat masa sudah seperti itu, maka si Ruwaybidah banyak berbicara. Siapakah Ruwaybidah, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat Nabi. Beliau pun menjawab, "Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah." Seorang yang dungu, yang tidak punya kapasitas, tidak punya keahlian, berbicara tentang urusan-urusan besar kaum muslimin. Di antara fitnah di masa kita sekarang ini yang hendaknya kita bersikap hikmah, bersikap bijak, dan memiliki dasar ilmu agama di dalam menyikapinya adalah media secara umum. Dan kalau kita mau simpulkan kondisi media di masa kita sekarang ini, mungkin bisa dibagikan menjadi dua bagian. Yang pertama, media yang dapat merusakkan akidah seorang muslim, yang dapat merusakkan moral seorang muslim. Media yang menyuruh kepada kristenisasi, menyuruh kepada akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Media-media yang mengajak kepada pelampiasan syahwat, syahwat yang haram, seruan kepada zina dan anak-anak zina. Tidak sedikit pula dari media yang satu ini, di dalamnya terdapat seruan untuk membunuh, seruan untuk mencuri, seruan untuk melakukan berbagai kejahatan. Apakah itu dengan cara acting
atau suatu acara di dalam film dan yang semisal dengannya, ataukah secara terang-terangan. Sedangkan satu lagi adalah media yang itu merupakan sumber ilmu agama. Di dalam media tersebut seorang bisa belajar ilmu agama, belajar Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, mengenal akidah yang benar, fikih Islam yang benar, akhlak seorang muslim yang benar. Maka seorang muslim hendaknya bersikap bijak, hendaknya bersikap ilmiah menyikapi dunia maya atau dunia media ini. Karena tidak sedikit manusia yang murtad, yang rusak akidahnya atau jatuh ke dalam sebuah maksiat dikarenakan dia bermain dengan media. Di sisi lain tidak sedikit pula ada orang yang mendapatkan hidayah Islam, mengenal sunnah dan mengetahui berbagai bidang ilmu agama melalui suatu media pula. Dan tiada cara lain untuk selamat dan bisa bersikap bijak terhadap media ini kecuali dengan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia ilmu agama. Dengan ilmu agama seorang akan bisa memfilter mana tayangan-tayangan atau media-media yang dapat merusakkan dunia dan akhiratnya, sehingga dia akan menjauhkan dirinya, keluarga atau karib kerabatnya dari media tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan di dalam bahasa hadis ini kata para ulama mencakup dua jalan. Yang pertama jalan yang sifatnya hissi, seperti keluar dari rumahnya menuju masjid atau ke halaqah ilmu. Jalan yang kedua yang sifatnya maknawi, seperti menimba ilmu dari berbagai sarana ilmu agama, apakah itu media, internet dan yang semisal dengannya. Cara yang kedua, barakallahu fik, seorang itu hendaknya melihat di belakang media tersebut. Siapa pembinanya? Siapa ustadznya? Di mana ustadz tersebut belajar? Bagaimana akidahnya dan bagaimana manhajnya? Dengan itu dia bisa merasa aman untuk menimba ilmu atau menjadikannya sebagai sumber ilmu dari sumber-sumber ilmu yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, saya menyuruh diri saya pribadi dan semua kaum muslimin dan secara khusus orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Jalla wa'ala agar menanamkan saham untuk negeri akhirat mereka melalui media-media yang menyebarkan ilmu agama kepada kaum muslimin. Saya kira dalil-dalil yang menerangkan keutamaan sedekah tidak lagi asing bagi Anda semuanya. Namun di sini saya ingin ingatkan secara khusus terkait ilmu agama dan media ini, bahwa menginfakkan harta di jalan dakwah, di jalan ilmu, itu adalah salah satu atau bahkan jalan yang paling afdal dari jalan-jalan sedekah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah simbol kekayaan orang Arab di masa itu. Dan Nabi juga bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada suatu hidayah, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dan infak kepada media-media yang menyuruh manusia kepada ilmu agama, media-media yang amanah, ini salah satu media sedekah jariah jamaah yang dimuliakan Allah. Bayangkan dengan adanya kamera, dengan berjalannya suatu media, karena adanya donasi dari sebagian orang yang tadinya tidak bisa menghadiri majelis ilmu agama,
karena jarak yang jauh atau kondisi yang lainnya, dia bisa mengikutinya. Orang yang berada di belahan dunia sana bisa mengikuti kajian yang ada di sini. Orang yang berada di negeri lain bisa mengikuti suatu kajian yang sedang berada di suatu negeri. Seorang yang mungkin tidak diberikan izin oleh keluarganya atau dari bosnya untuk pergi ke majelis ilmu agama, dengan adanya media dia bisa mengikutinya, mendengarnya di kantornya, di tempat kerjanya, di rumahnya, di ladangnya, dan yang semisal dengannya. Pahala seluruh mereka yang sedang menuntut ilmu agama itu mengalir semuanya kepada orang-orang yang telah menjadi sebab terwujudnya media tersebut. Dan keutamaan menuntut ilmu agama sungguh tidak lagi asing bagi kebanyakan kita, insyaallah ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.